Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan nama saya Arwan. Saya dari jurusan Media Publik. Sebelumnya saya permintaan maaf karena mungkin sudah mengganggu waktu setelah pagi hari pada sore kali ini. Di sini saya akan mengadakan wawancara untuk mengikuti tugas final kuliah pemilihan konsep budaya. Lanjut saja. Sebelumnya namanya kita siapa deh? Saya Rahmat Alium Sumarto. Alamatnya di mana? Alamat di sini atau alamat kalau bisa di kampung saja? Alamat di Desa Junapada, Kecamatan Siok. Untuk jumlah saudara kami itu berapa kita deh? 2 bersaudara. Oh, 2 bersaudara ya. Agama Islam. Untuk sukunya seberapa kita deh? Suku Buton. Kemudian ada yang bisa mau tanya di sini. Apa saja kebiasaan atau budaya yang ada di suku kita deh? Kebiasaan dan kebudayaan di sana itu ada banyak. Salah satunya di sana itu tiap tahun ada proses penyiraman air, ya penyiraman mata air untuk memperingati di sana pas ketika didapatkannya mata air itu sebagai bentuk rasa syukur warga di sana. Jadi itu di sana dalam proses penyiraman mata air itu ada prosesi tabuhan gendang, kemudian diikuti tarian-tarian juga. Pada saat diadakan acara itu biasanya pada bulan berapa biasanya? Biasanya pada bulan-bulan Januari atau Februari, awal-awal tahun ya. Awal-awal tahun. Selain itu masih ada lagi mungkin kebiasaan atau kebudayaan yang ada di suku Buton tadi ya? Iya. Oh, ada juga itu kebudayaan yang namanya Puago. Oh, Puago itu untuk mengusir roh-roh jahat atau syaiton-syaiton yang ada di daerah sekitar saya, dimana Puago itu sedianya dia seperti sesajen, yang di sini itu ada kepala ayam, nasi, rokok sebagai makanan untuk para jin atau syaiton itu supaya tidak mengganggu masyarakat sekitar. Biasanya kalau apa tadi kebudayaan Puago ya, mengeluarkan Puago itu diadakan pada saat di mana dan kapan biasanya diadakan? Puago itu biasanya diadakan di persimpangan, di simpang-simpang jalan. Ya. Pusatnya itu ada juga pusatnya di rumah adat sendiri di Baruga, biasanya disebut Baruga. Dan diadakan itu pada saat biasanya kalau di kampung itu kayak semisal ditemukan ada masalah-masalah atau wabah-wabah penyakit yang ada. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu apa pandangan terhadap kebiasaan kebudayaan, misalkan seperti yang kita bilang tadi, kebudayaan apa tadi namanya siram air tadi tuh? Iya, siram air sama Puago tadi. Apa pandangan Anda? Menurut Anda apakah harus dilestarikan bentuknya seperti itu? Apakah harus dibiarkan saja, tidak usah dikibarkan atau bagaimana? Menurut saya memang yang namanya budaya itu kita harus dilestarikan karena memang itu sudah menjadi juga ciri khas Indonesia, di mana kita kaya akan budaya. Kemudian juga untuk dari segi agama dan budaya sendiri itu tidak bisa disatukan. Menurut dia agamanya sejalan, begitu juga budaya juga harus dia sejalan, dia jalan saling berdampingan. Yang menurut saya itu positif dan memang tanpa kita sadari dampak positif dari siram air sendiri itu juga tetap ada, di mana mata air kita tetap terjaga dan mata air itu untuk debitnya tetap deras dan lancar. Kemudian ini pertanyaan yang ketiga yaitu apa nilai yang bisa diambil dalam kebiasaan kebudayaan tadi? Nilai misalkan dampak negatifnya mungkin atau dampak positifnya, misalkan
kan ini misalkan kuagu itu kan katanya diadakan tengah malam tuh. Iya. Tengah malam misalkan kayak kita deh kayak pada tengah malam itu kan biasanya kuagu itu diadakan kayak dilarang begitu di luar malam. Mungkin apa sisi positifnya apa negatifnya pada kebiasaan kuagu menurut pandangan Anda? Untuk sisi positifnya memang berdampak pada hasil dari kuago itu sendiri, dia sangat baik untuk masyarakat, dimana ketika kita percaya akan kuago itu, maka memang terbukti bahwa roh-roh jahat ataupun penyakit-penyakit wabah-wabah yang ada di tempat itu dia bisa menghilang dengan sendirinya, karena entah itu dari kuago itu sendiri atau memang sudah ada, tapi memang kebiasaan di sana dipercaya bahwa memang kuago lah yang bisa untuk menghilangkan itu semua sebagai bentuk pengusir dan berdamai dengan hal-hal yang mengganggu di daerah itu. Untuk dampak negatif, saya pikir dari segi pandangan diri kita sendiri, apakah kita menganggapnya negatif atau positif. Dan menurut saya untuk dampak negatif itu tidak ada, karena memang ketika diadakan kuago juga masyarakat dia fokus di rumah dengan keluarganya, suami sama istrinya dia lagi keluar, dan kampung juga nyaman dan tentram gitu. Pada kuago itu suasananya dia nyaman. Jadi kemudian itu yang seperti tadi katakan tadi bahwasanya budaya ada dua tadi kan kuagu sama siram air itu apa sisi negatifnya dan sisi positifnya menurut pandangan kita? Sisi positif dari kuago dari apa tadi kan kuagu sudah tadi dari siram air tadi untuk sisi positifnya dia melestarikan budaya yang ada di daerah sekitar, itu saya pikir itu bagus sekali. Kemudian sebagai bentuk rasa syukur juga, kami di sana sudah mendapatkan mata air, dan tentunya untuk mendapatkan mata air itu tidak kalah mudah dulu. Dari cerita dari petua-petua kami, pendahulu kami, bahwa karena di sana kan ada sebuah batu besar itu dulu. Batu besar itulah tempat dilaksanakannya prosesi siram air guna untuk memperingati hal itu, dan itu juga dampak positif bagi kami di sana, di mana mata air sebagai bentuk penghidupan kami di sana terus tersalurkan tanpa ada henti. Kemudian untuk dampak negatifnya hanya pada saat proses kuago itu kita hanya tidak bisa kita mengganggu, dia harus menutup jalan poros, dia harus menutup jalan di kuago itu sendiri, tempat kuago itu sendiri. Jadi untuk masyarakat yang ingin melintas di situ, dia harus mencari jalur alternatif lain, memutar lebih jauh lagi untuk bisa ke daerah sentra. Tapi saya pikir itu bukan halangan, karena demi untuk kebaikan bersama. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apa kebudayaan unik yang ada di suku Anda, di suku kita deh? Kebudayaan unik kayak kebudayaan unik itu misalkan semacam pemali begitu, apa yang dilarang, misalkan kayak kan untuk yang saya dengan kebudayaan itu misalkan harus tidak boleh kita tangga atau bagaimana, apa kebudayaan yang ada di suku Buton. untuk Semacam pemali begitu. Pemali sendiri ya lumayan banyak juga, seperti tidak bisa kita dipukul pakai sapu, karena itu kita bisa kurus. Kemudian ya tadi seperti duduk di tangga, katanya kayak semisal kita mendoakan orang-orang dalam rumah itu supaya dia pergi. Jadi kita juga pamali untuk duduk di tangga, kemudian tidak bisa kita diinjak kaki. Injak kaki itu dipercaya untuk bisa apa itu? Injak kaki itu dia tanya kalau yang diinjak kaki itu bisa mati orang tuanya. Selain itu masih ada lagi. Kemudian
jangan duduk di atas pohon pisang, nanti tanya bisu, dia buka bisu pantatnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan terakhir, yaitu apa pengalaman trauma yang kita di suku Anda, misalkan pengalaman apa yang yang tidak alami atau yang ada di suku Anda. Pengalaman yang saya alami itu, untuk pengalaman sendiri, kayak kita takut juga akan sesajen-sesajen yang diberikan itu. Karena kayak saya karena pengalaman trauma dulu, teman-teman saya mereka ketika ada sesajen-sesajen atau apa, mereka ikut makan itu sesajen-sesajen, jadi saya takut dan trauma juga di situ. Bukan juga trauma, tapi kayak saya misal berpikir dari dampaknya juga, jadi saya takut untuk ikut-ikut teman-teman ketika mengganggu sesajen-sesajen itu. Misal mungkin juga ada uang yang ditaruh di kuburan, mereka ambil, dan rokok juga yang ditaruh di kuburan. Oke, terima kasih untuk saudara Ali Sumarto sudah mengganggu waktunya. Saya ikuti dengan ucapan